Ingin mempertahankan dompetnya, seorang wanita di Kota Bogor, Jawa Barat terseret sepeda motor penjamret sejauh 200 meter. Kabur. Pas! Hindari razia, seorang pengatur lalu lintas liar atau PAOGAH terlibat aksi kejar-kejaran dengan petugas Satpol PP. Protes suara yang terlampau bising, seorang ibu di Pati, Jawa Tengah diduga diintimidasi rombongan karnaval sedekah bumi. Polisi mengamankan mantan kekasih putri musisi ternama yang diduga menjadi pemeran pria dan ikut menyebarkan video asusila. Halo, selamat pagi. Senang sekali saya Asran Syadi. Dan saya Dinda Edita menemani pagi Anda dalam Fokus Pagi kali ini Selasa 13 Agustus 2024. Kami dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, karena ingin mempertahankan dompetnya yang diambil penjamret, seorang wanita di Kota Bogor, Jawa Barat terseret sepeda motor pelaku hingga 200 meter. Akibatnya korban menderita luka-luka di wajah dan kakinya. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian menunjukkan tatkala seorang wanita terseret motor hingga sekitar 200 meter di Jalan Rambutan Raya Bantar Kemang, Kota Bogor, Jawa Barat Sabtu siang. Wanita itu terseret motor penjamret lantaran mempertahankan dompetnya yang diambil pelaku. Akibatnya, korban mengalami luka-luka di wajah, pundak, dan kakinya. Peristiwa bermula ketika korban bersama ibunya berbelanja sayuran di dekat lokasi kejadian. Saat menunggu di atas motor, pelaku berusaha mengambil dompet di dalam tas korban dan langsung diketahui wanita itu. Korban pun refleks mempertahankan hak miliknya. Karena itu, pelaku melempar kembali dompet korban. Diketahui oleh korban yang saat itu langsung mengambil tindakan untuk mengambil kembali haknya, tas tersebut. Namun pelaku ketika diketahui panik, dia langsung menggas, si korban memegang besi jok belakang sehingga korban terbawa. Sempat dilarikan ke klinik terdekat, korban pun masih menjalani pemulihan kondisi kesehatan di rumahnya. Sementara polisi masih memburu pelaku berdasarkan ciri-ciri yang didapat dari rekaman CCTV. Iwan Kurniawan melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai razia pengatur lalu lintas yang populer disebut PAOGAH di Jakarta Pusat. PAOGAH itu menekat menyelinap di antara kendaraan yang melaju agar dapat lolos dari razia Satpol PP. Inilah saat seorang pengatur lalu lintas liar kabur dari kejaran petugas Satpol PP di Jalan Mangga Besar Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin siang. Pria itu nekat menyelinap di antara kendaraan yang melaju agar dapat bersembunyi di gang dalam permukiman padat. Selain pria tersebut, sejumlah orang yang menjadi pengatur lalu lintas liar atau dikenal dengan sebutan PAOGAH juga diamankan dari sejumlah jalan di Jakarta Pusat. Dari tangan mereka disita uang tunai yang diminta sebagai jasa saat para pengendara memutar arah. Namun, aktivitas mereka mengganggu kenyamanan pengendara karena mereka membuat kemacetan di jalan. Agar para pengatur lalu lintas liar itu dapat beraksi, diduga para PAOGAH itu melakukan aktivitasnya secara berkelompok. Jadi kebanyakan PAOGAH ini membuat kemacetan sendiri di lokasi mereka. Mereka berharap kalau semakin macet, mereka tuh mengatur orang memberikan uang kepada mereka. Modusnya sudah seperti itu saat ini. 8 orang yang terjaring razia dimintai membuat surat pernyataan di atas materai. Jika kedapatan masih membandel, para PAOGAH tersebut terancam diseret ke ranah hukum untuk dikenakan sanksi tindak pidana ringan atau tipiring. Abdul Haris melaporkan dari Jakarta. Lagi-lagi pengemudi minibus kabur usai mengisi bahan bakar minyak. Kali ini terjadi di sebuah SPBU di Tangerang Selatan, Banten. Berpura-pura minta tagihan pada petugas SPBU, pengemudi minibus justru kabur tancap gas. Dalam rekaman kamera pengawas atau CCTV terlihat petugas SPBU tengah mengisi bahan bakar minyak ke sebuah minibus berwarna putih di Jalan Pondok Cabe Raya Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Usai mengisi BBM, pengemudi minibus berpura-pura meminta kwitansi tagihan pada petugas. Namun saat petugas SPBU mengambil kwitansi, pengemudi langsung tancap gas meninggalkan SPBU.
Petugas SPBU berusaha mengejar tapi upayanya sia-sia. Kejadian itu sudah dilaporkan ke Polsek Pamulang. Polisi tengah selidiki identitas pengemudi dan nomor polisi minibus guna menangkap sopir tersebut. Mengecek CCTV di pom bensin tersebut. Ada beberapa titik yang kami cek untuk mengetahui kendaraan yang digunakan oleh pelaku yang membawa kabur itu. Pemirsa, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara warga di Kecamatan Cetis, Mojokerto berlomba mengambil minyak goreng yang tumpah ke jalan setelah truk tangki minyak terguling. Warga Desa Canggu, Kabupaten Mojokerto, berlomba mengambil minyak goreng curah yang tumpah ke jalan dan halaman rumah Senin sore. Beragam usia mengais tumpahan minyak goreng dan dikumpulkan dalam sebuah wadah. Genangan minyak goreng di halaman dan jalan itu terjadi usai truk bermuatan 7 ton minyak goreng curah terguling di Desa Canggu. Kecelakaan berawal saat truk muatan minyak goreng curah itu melaju dari utara menuju selatan. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi truk berniat menghindari jalan yang miring dan melaju ke tengah. Di saat bersamaan, datang truk lain dari arah selatan ke utara. Karena tak ada yang mau mengalah, akhirnya kedua truk saling bersenggolan hingga membuat truk bermuatan minyak goreng terguling. Akibatnya, seluruh muatan tumpah. Di sebelah timur dari utara mau pulang, kan ada aibong miring sedikit itu. Ya, jamnya itu agak tengah, saya pres, saya nggak bisa menghindar, akhirnya saya dikena jam guling. Serempetan jadinya, Pak? Kena sepeda motor. Sopir truk hanya bisa pasrah melihat warga mengambil minyak goreng yang tumpah. Selain menyebabkan sopir truk tangki terluka di bagian kepala, peristiwa ini juga mengakibatkan kemacetan di lokasi. Agar tak membahayakan pengendara, minyak yang tumpah ke jalan ditutup pasir. Di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 15 meter. Kerasnya benturan membuat mobil itu ringsek. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju di jalur ekstrim yang menghubungkan kawasan wisata Kota Batu dan Kecamatan Pacet, hilang kendali saat melintas di lokasi kejadian dan langsung masuk ke jurang. Diduga sopir minibus mengantuk. Akibat kecelakaan, 2 penumpang minibus terluka dan dilarikan ke Puskesmas Pacet. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi bangkai minibus menggunakan mobil derek. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Seorang pengemudi ojek daring tewas dengan luka di kepala di Jalan Marunda Makmur, Jakarta Utara. Diduga pria itu jadi korban tabrak lari kendaraan besar. Sejumlah pengendara di jembatan Jalan Marunda Makmur, Cilincing, Jakarta Utara berkerumun saat mengetahui ada seorang pengojek daring yang tewas pada Senin sore. Korban tewas dengan luka di kepala dan tergeletak di pinggir jalan. Diduga pria itu jadi korban tabrak lari kendaraan besar. Tabrak lari. Ini dari arah mana ke mana, Bang? Dari arah mana nih? Dari arah Cilincing ya, mau ke STP. Nah, ini kalau ini udah ada keluarga yang datang apa? Udah tadi kita udah hubungin sih. Jasad korban telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Kasusnya kini ditangani unit Laka Lantas Satwil, Jakarta Utara. Aropa Supandi melaporkan dari Jakarta. Seorang ibu di Pati, Jawa Tengah diduga diintimidasi rombongan karnaval sedekah bumi. Peristiwa terjadi usai sang wanita menyiram rombongan karnaval yang melintasi permukiman dengan mainkan suara yang terlampau bising. Seorang wanita tiba-tiba menyiram rombongan karnaval sedekah bumi yang melintasi Desa Waturoyo, Kabupaten Pati. Sontak, sejumlah peserta karnaval mematikan musik dan menghampiri wanita tersebut. Diduga, aksi penyiraman yang dilakukan lantaran wanita itu kesal oleh kencangnya musik yang keluar dari pengeras suara yang dibawa rombongan karnaval. Selain rumahnya bergetar, wanita itu mengaku dadanya berdebar saat mendengar musik yang keluar dari pengeras suara. Sejumlah peserta karnaval kemudian masuk ke dalam rumah wanita itu, diduga untuk melakukan intimidasi. Bahkan, anak dan menantunya yang berusaha melerai diduga dianiaya peserta karnaval. Tak semproti, liku malah panitiane iku seakan-akan gak terima terus.
masuk ke rumah royok anak-anak yang ada di sini, anak-anak sekolah semua itu ya, nggak ada yang orang tua, anak-anak sekolah, terus lalu nonjok anak saya kena hidungnya, terus sampai nggak sadarkan diri. Dan ibu ini merasa nggak senang karena mungkin suara musik itu yang terlalu kuat, jadi mengganggu ibu itu. Timbul rasa kesal ibu ini. Jadi setelah memegang selang dengan air itu disiramkanlah ke mobil, bukan di soundnya, karena soundnya mungkin di dalam ya, di dalam dan di atas. Jadi si pemilik sound ini ataupun rombongan dari yang penyewa ini karnaval nggak terima. Jadi terjadilah kericuhan di situ. Senin siang, kedua belah pihak dimediasi oleh Polsek Margoyoso di Balai Desa Waturoyo. Selanjutnya, kedua belah pihak yang masih bertetangga itu kemudian bersepakat untuk berdamai. Arif Nur melaporkan dari Pati, Jawa Tengah. Pengusutan kasus penyebaran video asusila yang melibatkan putri musisi ternama menemukan fakta baru. Seorang pria yang merupakan mantan kekasih putri musisi itu, selain menjadi pemeran pria dalam video tersebut, ia diduga juga menyebarkan konten asusila itu. Tahu kan kita dari sini buat apa? Ya. Mana? Filenya sekarang gimana? Udah nggak ada file semua. Polisi menangkap pria berinisial AP di rumahnya di kawasan Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur. AP diduga merupakan pemeran pria dalam video asusila bersama Ade, putri seorang musisi ternama. Dari tangannya polisi menyita 2 ponsel, sebuah diska lepas berisi video asusila dari sebuah laptop. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pria berusia 27 tahun itu pernah menjadi kekasih Ade. Ia merekam secara diam-diam adegan tersebut di rumahnya pada bulan Desember 2022. AP diduga menyebarkan video asusila itu karena sakit hati setelah jalinan asmaranya diputus oleh Ade. Karena tersangka AP sakit hati ya, setelah diputuskan oleh saksi Ade, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi Ade dengan menyebarkan video tersebut agar orang lain juga bisa berbagi fantasi. Atas perbuatannya AP dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terancam pidana 10 tahun penjara. Sebelumnya 2 pria yang diduga menyebarkan konten asusila tersebut ditangkap polisi masing-masing di Pasuruan, Jawa Timur dan Padang, Sumatera Barat. Dalam kasus ini total sudah ada 3 tersangka yang ditahan polisi. Tim Liputan melaporkan. Usai kebadang azan subuh untuk wilayah ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya, kami akan hadir dengan sejumlah informasi lain di antaranya. 4 orang karyawan dilarikan ke rumah sakit saat kebakaran melanda sebuah pabrik kerupuk di Klaten, Jawa Tengah. Tetaplah bersama kami di Fokus Pagi. Selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan informasi di pagi hari ini, pemirsa. Setengah hektar lahan di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi terbakar Senin malam. Sementara di Klaten, Jawa Tengah, kebakaran yang melanda sebuah pabrik kerupuk membuat 4 karyawan harus dilarikan ke rumah sakit karena alami sesak nafas. Asap tebal hitam membubung tinggi dari sebuah pabrik kerupuk yang terbakar di Desa Sidowayah, Klaten, Jawa Tengah, Senin siang. Dengan cepat, api menghanguskan bangunan beserta peralatan di dalamnya. Amukan si jago merah juga membuat atap bangunan yang terbuat dari baja ringan ambruk. Diduga kebakaran terjadi akibat tingginya suhu pada tungku, sehingga terjadi percikan api lalu menyambar ke bahan baku pembuatan kerupuk. Akibat kejadian itu, 4 karyawan pabrik dilarikan ke rumah sakit karena mengalami sesak napas. Tidak ada korban jiwa, api berhasil dipadamkan petugas dalam tempo 1 jam. Karena ada di dalam penggorengan tersebut ada bahan kerupuk, itu kan mudah terbakar. Jadi tenaga penggorengan mengeluarkan barang tersebut keluar. Jadi dia sempat menghirup asap kebakaran tersebut, jadi napasnya agak sesak. Kemudian dibawa ke PKU Delanggu.
Kebakaran juga melanda sebuah gudang berisi dupa gaharu serta peralatan ibadah umat Konghucu di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Senin malam. Tidak hanya menghanguskan bangunan gudang dupa, sebuah bengkel motor juga ikut terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Di pinggir jalannya, Pak, lokasinya, Pak. Depan pasar 46-nya, Pak. Sementara di Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, lahan seluas setengah hektar terbakar hebat pada Senin malam. Kobaran api terlihat membubung tinggi dan nyaris merembet ke jalan raya. Kalau diperkirakan ini kurang lebih 0,5 hektar, tapi dugaan itu adalah dari buangan puntung rokok atau pembakaran sampah yang ditinggalkan. Nah, kebetulan ini memang dekat dengan pasar Pakam yang biasa aktivitas warga masyarakat. Si jago merah berhasil dijinakkan setelah 1,5 jam upaya pemadaman. Tim Liputan melaporkan. Diduga akibat korsleting listrik pada mesin sebuah minibus yang ditumpangi pasangan suami istri terbakar saat melintas di Jalan Raya Purwodadi, Banyuwangi, Jawa Timur. Kedua pengendara mobil berhasil selamatkan diri. Api yang berkobar dari sebuah minibus yang ditumpangi pasangan suami istri Jalan Raya Purwodadi, Banyuwangi, Jawa Timur, Senin siang membuat warga panik. Terlebih api disertai kepulan asap hitam yang membubung di udara. Warga tak berani mendekat takut terjadi ledakan. Petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Sekira setengah jam api bisa dikuasai, namun minibus telah hangus. Diduga api tiba-tiba muncul dari kap mesin saat mobil hendak pulang ke rumah sehabis berbelanja. Diduga pula api dipicu korsleting listrik pada mesin. Genteng, kalau belum berangkat kembali. Tahu itu asap sudah keluar mengepul. Untungnya ini tidak terkunci, jadi dia langsung lepas. Terus teriak-teriak ada pengendara mobil namanya Pak Sugianto tadi, bus Coca-Cola yang dari samping menjawab. Di sini langsung telepon ke sektor. Seorang warga lansia dan satu remaja berhasil dievakuasi dari dalam rumah yang terbakar di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang wanita lanjut usia tewas setelah rumah yang ditinggalnya hangus terbakar. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan rumah milik Wateni di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya sebelum mobil pemadam kebakaran datang. Seorang lansia berumur 92 tahun dan satunya remaja 16 tahun berhasil dievakuasi dari dalam rumah. Api berhasil dikuasai setelah 3 mobil damkar dikerahkan. Kebakaran juga melanda sejumlah rumah semi permanen di Jalan Abdul Rahman Hakim, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Banyaknya material berbahan kayu yang mudah terbakar menyebabkan api cepat membesar. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun diduga karena korsleting listrik dari salah satu rumah. Akibat kebakaran itu, 4 unit rumah ludes terbakar. Adanya kebakaran di Jalan Langgar di Kecamatan Binaria. Saat ini sedang proses pendinginan, jadi untuk jumlah objek yang terbakar ini masih dalam pendataan. Lebih kurang 6 armada yang kita turunkan pada operasi saat ini. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang wanita lanjut usia tewas setelah terjebak dalam rumah yang terbakar di Jalan Bulak Cupat Barat, Surabaya, Jawa Timur, Senin siang. Jenazah kemudian dievakuasi ke kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo, Surabaya. Sebelum api membesar, warga sempat mendengar ledakan yang diduga dari tabung gas. Jadi begitu sampai ternyata sudah ada api. Jadi apinya sudah berkobar. Jadi info dari masyarakat yang ada di sekitar itu ada ledakan, kurang lebihnya 3 kali. Polisi masih menyelidiki penyebab peristiwa itu, dugaan sementara kebakaran karena tabung gas bocor. Tim Liputan melaporkan. Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali menyemburkan lava pijar pada Senin malam. Letusan material erupsi kian besar dengan jarak luncur mencapai 1.800 meter mengarah ke Kabupaten Magelang. Semburan lava pijar terlihat menyebar dari puncak ke lereng Gunung Merapi pada Senin malam. Guguran lava pijar kian besar dari sehari sebelumnya pada jarak 1.000 meter menjadi 1.800 meter. Luncuran lava pijar mengarah ke Baradaya atau ke Kabupaten Magelang. Status tanggap darurat bencana erupsi Gunung Merapi beberapa pada level status 3 siaga. Masyarakat diimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 7 km dari puncak Gunung Merapi.
Banjir masih merendam ratusan rumah di 3 kecamatan Kabupaten Aceh Singkil. Ketinggian banjir akibat luapan sungai Lae Cinendang mencapai 1 meter. Ketinggian banjir yang merendam permukiman warga di Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Aceh mencapai 1 meter Senin siang. Selain Kecamatan Gunung Meriah, banjir juga merendam 6 desa di Kecamatan Simpang Kanan. Tidak saja melumpuhkan aktivitas warga, dampak lain banjir mengakibatkan jalan penghubung Kecamatan Gunung Meriah dengan Kecamatan Singpohor terendam. Untuk berpergian, warga harus menyewa perahu. Ketinggian air di Desa Cingkam, Kecamatan Gunung Meriah itu berkisar 80 sampai 120 cm. Banjir yang terjadi di sejumlah kecamatan di Aceh Singkil bukan saja karena curah hujan tinggi, juga karena sungai Lae Cinendang meluap. Warga dihimbau untuk tetap berhati-hati karena dikhawatirkan curah hujan semakin tinggi. Muhtarudin Yakub melaporkan dari Aceh Singkil, Aceh. Imbas musim kemarau menyebabkan sejumlah wilayah di Jawa Timur alami kekeringan. Seperti di Tuban, sungai dan bendungan mengering hingga mengancam lahan pertanian warga. Sementara di Lumajang, debit air Danau Ranu Pakis menyusut drastis. Bahkan sebagian warga yang sulit mendapatkan air bersih terpaksa memanfaatkan air danau untuk keperluan sehari-hari. Debit air Danau Ranu Pakis di Desa Ranu Pakis, Kecamatan Kelakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menyusut drastis imbas musim kemarau. Kedalaman danau seluas 112 hektar itu kini hanya 18 meter dari sebelumnya capai 26 meter. Sebagian warga yang kesulitan mendapatkan air bersih juga terpaksa memanfaatkan air danau untuk keperluan sehari-hari. Warga juga khawatir jika musim kemarau kian panjang akan mengancam irigasi untuk puluhan hektar lahan pertanian. Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, tak ada lagi air yang memenuhi sungai dan bendungan Kedung di Desa Sambongrejo, Kecamatan Semanding. Kini yang terlihat hanya tumpukan batu dari ilalang di sisi kiri dan kanan. Dampak musim kemarau panjang membuat sungai dan bendungan mengering. Kekeringan sudah terjadi selama 3 bulan. Kondisi itu mengancam lahan pertanian yang mengandalkan air dari sungai. Hektaran lahan pertanian terancam, bahkan tanaman jagung mati karena tidak adanya pasokan air. Aksi penodongan senjata api oleh seorang pria yang diduga merupakan pegawai Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Informasi selengkapnya bersama Dinda sesaat lagi. Anda masih menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Dinda Aidita. Video aksi penodongan senjata api oleh seorang pria yang diduga merupakan pegawai Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Sementara pihak PN Depok membenarkan orang yang berada di dalam video adalah pegawainya. Video amatir warga merekam pertikaian antara seorang warga dengan seorang pria yang diduga sebagai oknum pegawai Pengadilan Negeri Depok ini viral di jagat maya. Dalam rekaman tersebut, oknum pegawai PN Depok itu mengancam seorang warga sambil mengacungkan pistol yang dipegangnya. Tidak hanya itu, korban juga ditarik hingga telepon genggamnya terjatuh. Aksi penodongan pistol ini terjadi di salah satu perumahan di kawasan Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Humas PN Depok Andri Eswin Sugandi membenarkan pria dalam video merupakan pegawai PN Depok yang bekerja sebagai staf di bagian kepaniteraan. Nah, jadi saya tidak bisa sampaikan motifnya apa, senjatanya bagaimana, organik, contoh ya, organik kah, rakitan kah, shotgun kah, airgun kah, itu masih belum tahu karena masih berlangsung pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Berarti memang pegawai ini memang tidak dibekali sebenarnya senjata api ya? Oh tidak. Kami tidak dibekali. Pihak Pengadilan Negeri Depok juga sudah memanggil dan memeriksa oknum pegawai tersebut terkait kepemilikan senjata api. Sementara polisi sektor Bojong Sari yang menerima laporan dari warga telah mengamankan terduga pelaku penodongan. Dari hasil pemeriksaan, aksi oknum pegawai pengadilan itu dipicu teguran korban untuk membongkar saung di depan rumahnya.
Perselisihannya terkait dengan pembongkaran bangunan berupa saung yang berada di rumah pelaku, di mana diketahui bahwa sudah ada surat untuk melakukan pembongkaran dari Satpol PP Pemkot Depok. Terduga pelaku diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Nahyudi melaporkan dari Depok, Jawa Barat. 2 kelompok remaja yang terlibat tawuran merusak warung kelontong dan sepeda motor di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sementara di Bekasi, Jawa Barat, tawuran antar remaja memakan korban jiwa. Belakangan. Tawuran remaja antar kampung terjadi di Jalan Raya Kampung Babakan Jaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Minggu dini hari. 2 kelompok saling serang dengan senjata tajam. Akibatnya, seorang pemuda berusia 22 tahun tewas terkena sabetan senjata tajam di dada dan punggung. Sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak tertolong dan menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanan. Keluarga mengetahui korban meninggal dunia setelah mendapat informasi dari pemilik kios air isi ulang tempat ia bekerja. Keluarga tidak menyangka kalau korban, seorang yatim piatu, tewas dengan cara tragis. Saat ini kasus tewasnya pemuda dalam tawuran antar kelompok telah ditangani Polsek Kedung Waringin dan Polres Metro Bekasi. Ya kalau bisa mah tolong bantu dari manapun sesuai dengan kesalahan dia, ya hukumlah yang berlaku gitu. Ya kita bukan nggak bisa istilahnya balas dendam, bukan. Kan sekarang kan bukan zamannya lagi ya. Nah kan zaman merdeka sekarang. Itu harusnya kan kita lariin ke polisian gitu. Nah bagaimana tanggapan polisi gitu, kebenarannya gitu sampai tuntas kan gitu. Dalam rekaman CCTV, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Cakung, Cilincing Raya, Kalibaru, Jakarta Utara. 2 kelompok saling serang dengan senjata tajam, batu, dan kayu. Namun sebuah warung kelontong juga menjadi amukan para pelaku tawuran. Sebuah sepeda motor yang terparkir di depan warung juga dirusak. Senin malam, pemilik warung kelontong mendatangi Mapolsek Cilincing, Jakarta Utara untuk melaporkan peristiwa itu. Dia saling lempar batu awalnya, lempar batu. Ada yang lari ke warung, yang lari ke warung, pas yang di itu yang musuhnya itu yang dari seberang ngamuk-ngamuk ke warung, kirain kita sekongkol mungkin sama dia. Dia pakai parang, pakai celurit. Terus apa yang dirusak, Bang? Motor sama pemini bacok ini, sampai pecah kacanya. Pemilik warung berharap pelaku tawuran yang membuat warga resah segera ditangkap. Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda jadi korban komplotan begal di pinggir jalan Jember, Jawa Timur. Selain motor dirampas, korban juga terluka akibat dianiaya komplotan begal. Pemuda ini merintih kesakitan di pinggir jalan raya Balunglor, Jember, Jawa Timur karena menderita luka bacok di bagian paha. Diduga ia jadi korban komplotan begal. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Balung untuk penanganan medis. Peristiwa berawal ketika korban dalam perjalanan. Motor yang dikendarainya kehabisan bahan bakar minyak. Pada saat itu, 3 orang berkendara motor mendekati korban dan menawarkan jasa untuk mendorong motor hingga ke SPBU terdekat. Naas, saat melintas di jalan sepi, korban kemudian dianiaya dengan senjata tajam dan motor korban dibawa kabur. Ambil secara paksa, yang kemudian korban melawan. Selanjutnya tersangka yang berjumlah 3 orang itu salah satunya langsung membacok korban mengenai punggung. Hingga Senin siang, korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara, polisi masih mengejar para pelaku. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Jasad bayi terbungkus kantong plastik ditemukan di tepi jalan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Diduga bayi dibuang sesaat setelah dilahirkan karena pada tubuh terdapat tali pusar yang menempel. Penemuan jasad bayi berjenis kelamin laki-laki di tepi Jalan Raya Sumobito, Mojo Agung, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mengundang kerumunan warga dan pengguna jalan. Keberadaan bayi itu diketahui awalnya oleh seorang warga yang melintas, lantaran curiga dengan bungkusan kantong plastik berwarna putih di pinggir jalan. Ketika didekati, tampak kaki yang keluar dari dalam kantong. Temuan itu lalu dilaporkan perangkat desa ke polisi. Saat diperiksa petugas, pada tubuh bayi masih terdapat tali pusar yang menempel. Diduga bayi malang itu dibuang saat setelah dilahirkan.
Jenazah bayi dibawa ke RSUD Jombang untuk kepentingan penyelidikan. Hasil pemeriksaan sementara dari tim medis Puskesmas Gambiran Megagung diperkirakan 6 jam yang lalu meninggal setelah kejadian ditemukan karena kondisinya bayi masih kondisi lemes dan tapi sudah kondisi lebam biru, dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Dihantam ombak besar dan cuaca buruk, sebuah kapal pencari ikan terbalik di perairan Karimun Jawa, Tegal, Jawa Tengah. Dari 12 penumpang, 1 nelayan tewas tenggelam dan 4 lainnya masih hilang. Satu korban tewas beserta 7 nelayan yang selamat dari musibah tenggelamnya kapal Cumi Maribet dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Siaga di Dampia, Kabupaten Tegal, Senin petang menggunakan mobil BPBD dan Polairut Polres Tegal Kota. Ketujuh korban luka langsung mendapat perawatan medis. Insiden tenggelamnya kapal bermula saat kapal tengah menebar jaring ke laut di perairan Karimun Jawa. Tiba-tiba ombak besar dan cuaca buruk melanda. Sedang tawar jaring, kemudian jaring yang satunya itu terkunci. Akhirnya kapal posisi miring, kemudian setelah itu ada cuaca tidak bersahabat, angin kencang, arus deras, ombak besar, akhirnya kapal seakan-akan dibanting oleh cuaca tersebut. Terbaliknya kapal itu, orang pada tenggelam semua, pada loncat semua lah, pada loncat terus bangun kapal udah tenggelam, udah terbalik, udah cari selamatan sendiri. Berarti nggak sempat pakai pelampung ya Pak? Ya ada yang sempat, ada yang enggak. Salah satu nelayan yang bisa dievakuasi ke daratan bernama Kauman meninggal dunia saat dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan 4 penumpang kapal lainnya hingga Senin petang masih hilang di laut. Hingga Senin malam, pihak Polairut Polres Tegal Kota masih berkoordinasi dengan pihak kepolisian Karimun Jawa terkait penanganan para korban hilang. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Tegal, Jawa Tengah. Seorang guru olahraga di sebuah sekolah dasar di Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara diamankan polisi. Diduga guru tersebut mencabuli 24 muridnya saat jam sekolah. FS, seorang guru olahraga di sebuah sekolah dasar di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi. Pria berusia 30 tahun itu diduga mencabuli 24 muridnya saat jam sekolah. Perbuatan bejat tersangka terungkap setelah seorang murid perempuan mengadu ke orang tuanya usai mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Orang tua korban langsung melaporkan oknum guru ke Polres Buton Tengah. 24 murid yang menjadi korban saat ini masih bersekolah seperti biasa. Upaya pendampingan korban dilakukan Polres Buton Tengah dan atas perbuatannya pria yang berstatus PNS terancam dipecat dan dipenjara selama 15 tahun. Dari hasil pemeriksaan kita dapati bahwa lebih kurang ada sekitar 24 orang yang mengalami perlakuan tidak senonoh dari pelaku. Jadi berdasarkan hasil keterangan tersebut kita ambil pelaku, kemudian sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Sementara masih dalam proses pemeriksaan. Untuk proses selanjutnya mungkin nanti kita infokan lagi. Seekor ular sanca sepanjang 4 meter ditemukan di bawah lantai sebuah toko baju di tebing tinggi Sumatera Utara. Petugas damkar harus membongkar lantai toko agar bisa mengevakuasi ular. Petugas pemadam kebakaran Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara terpaksa membongkar lantai yang terbuat dari papan kayu agar bisa menangkap ular sanca sepanjang 4 meter di toko baju Senin pagi. Penangkapan ular di toko yang terletak di Jalan Letjen Suprapto itu menghadapi berbagai kendala. Selain toko yang sangat sempit, ular juga terus menghindar. Setelah berusaha beberapa jam, ular akhirnya berhasil ditangkap dan dievakuasi ke kantor pemadam kebakaran. Memang pada saat laporan yang kita terima, ularnya masih di lokasi, jadi tidak sempat merusak daerah tersebut. Rencananya, ular akan dilepas liarkan ke hutan yang berada di sekitar Kota Tebing Tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 15 meter di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sementara warga di Kecamatan Jetis, Mojokerto berlomba mengambil minyak goreng yang tumpah ke jalan setelah truk tangki minyak terguling.
Warga Desa Canggu, Kabupaten Mojokerto, berlomba mengambil minyak goreng curah yang tumpah ke jalan dan halaman rumah Senin sore. Beragam usia mengais tumpahan minyak goreng dan dikumpulkan dalam sebuah wadah. Genangan minyak goreng di halaman dan jalan itu terjadi usai truk bermuatan 7 ton minyak goreng curah terguling di Desa Canggu. Kecelakaan berawal saat truk muatan minyak goreng curah itu melaju dari utara menuju selatan. Setibanya di lokasi kejadian, pengemudi truk berniat menghindari jalan yang miring dan melaju ke tengah. Di saat bersamaan, datang truk lain dari arah selatan ke utara. Karena tak ada yang mau mengalah, akhirnya kedua truk saling bersenggolan hingga membuat truk bermuatan minyak goreng terguling. Akibatnya, seluruh muatan tumpah. Di sebelah timur dari utara mau pulang, kan ada aibong miring sedikit itu. Nah, jamnya itu agak tengah, saya depres, saya nggak bisa menghindar, akhirnya saya dikena jam guling. Serempetan jadinya, Pak? Kena sepeda motor. Sopir truk hanya bisa pasrah melihat warga mengambil minyak goreng yang tumpah. Selain menyebabkan sopir truk tangki terluka di bagian kepala, peristiwa ini juga mengakibatkan kemacetan di lokasi. Agar tak membahayakan pengendara, minyak yang tumpah ke jalan ditutup pasir. Di Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, sebuah minibus terjun ke jurang sedalam 15 meter. Kerasnya benturan membuat mobil itu ringsek. Kecelakaan terjadi saat minibus melaju di jalur ekstrim yang menghubungkan kawasan wisata Kota Batu dan Kecamatan Pacet, hilang kendali saat melintas di lokasi kejadian dan langsung masuk ke jurang. Diduga sopir minibus mengantuk. Akibat kecelakaan, 2 penumpang minibus terluka dan dilarikan ke Puskesmas Pacet. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi bangkai minibus menggunakan mobil derek. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto, Jawa Timur. Diisukan jadi kandidat Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia tampil mesra bersama Erlangga Hartarto di Ibu Kota Nusantara. Kalau bersama kami di Fokus Pagi. Anda kembali Fokus Pagi bersama saya Asran Syadi. Puluhan peserta lomba gerak jalan di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur jatuh pingsan setelah tiba di garis finish. Diduga para pelajar itu tidak menyiapkan fisiknya ketika mengikuti lomba tersebut. Sejumlah pelajar peserta lomba gerak jalan yang pingsan saat tiba di garis finish dibawa ke mobil ambulans untuk mendapatkan pertolongan pertama. Diduga mereka pingsan akibat kelelahan setelah mengikuti lomba gerak jalan sejauh 4 km di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, Senin sore. Lomba gerak jalan yang diikuti 64 regu siswa sekolah dasar se-Kabupaten Sika digelar untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Panitia kegiatan menduga puluhan peserta lomba jatuh pingsan karena kekuatan fisik mereka kurang siap. Ini mungkin soal penyiapan fisik dari masing-masing regu oleh pembinanya masing-masing. Mungkin juga untuk kondisi hari ini mungkin soal makan dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi masalah kesehatan bagi para peserta lomba, panitia kegiatan sudah menyiapkan 5 mobil ambulans beserta tenaga medisnya sehingga para pelajar yang pingsan dapat langsung ditangani. Jonda Gomez melaporkan dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, sejumlah warga di Sleman, Yogyakarta Senin sore menggelar lomba tangkap bebek. Serunya, peserta harus menangkap binatang unggas tersebut dengan mata tertutup. Gelak tawa warga pecah saat menyaksikan bapak-bapak dan remaja di Desa Wisata Dusun Turi, Kapanewon Turi, Sleman, Yogyakarta berjibaku menangkap puluhan bebek yang lepas di kubangan air. Para peserta lomba terlihat kebingungan lantaran harus menangkap bebek dengan mata tertutup.
Alih-alih menangkap bebek incaran, tidak jarang bapak-bapak peserta lomba justru saling bertabrakan saat mengejar target. Seru, tapi terlalu gampang sih menurut saya. Iya. Tadi kesulitannya di mana tadi, Mas? Kesulitannya di mana tadi? Kesulitannya mungkin karena ada airnya lumayan banyak, terus mungkin karena banyak orang sama diikat di kepala, jadi butuh insting biar bisa nangkap. Baik. Lomba ini dihelat untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Peserta yang berhasil mendapatkan bebek dapat membawa pulang hewan unggas tersebut untuk diternak atau dikonsumsi. Wahyu Diono melaporkan dari Sleman, Yogyakarta. Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Sementara itu, Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa yang berhadapan langsung dengan Istana Garuda Senin sore. 3, 2, 1. Presiden Joko Widodo meresmikan Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur pada hari Senin. Peresmian Taman Kusuma Bangsa sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Nantinya, taman ini direncanakan akan menjadi lokasi renungan suci pada 16 Agustus mendatang dan apel kehormatan pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam rangka memberikan penghormatan kepada para pahlawan, para pejuang negara, utamanya pendiri bangsa Bapak Bung Karno dan Bung Hatta. Pada sore hari ini akan kita resmikan Taman Kusuma Bangsa. Bapak Wakil Presiden. Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto memastikan untuk melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara selepas periode pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Saya kira sudah berkali-kali ya saya sampaikan bahwa saya bertekad untuk melanjutkan, kalau bisa menyelesaikan. Pak Jokowi saya kira sudah mengambil peran sejarah, beliau yang inisiasi. Saya minimal saya lanjutkan, kalau bisa saya ikut yang menyelesaikan. Walaupun kita sadar pembangunan ibu kota itu bukan pekerjaan yang sebentar. Prabowo yakin dalam 5 tahun ke depan fungsi ibu kota sudah bisa berjalan. Ia juga optimis IKN akan diminati investor asing sehingga pembangunan ke depan bisa berlangsung lebih cepat. Tim Liputan melaporkan. Pasca mundurnya Erlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar, politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengaku dirinya tak mengetahui dinamika di internal Partai Golkar. Momen keakraban antara Bahlil dan Erlangga pun terlihat sesaat sebelum sidang kabinet perdana digelar Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur pada hari Senin. Kursinya Pak Kapolri aja diambil lah Bapak. Inilah momen keakraban jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju saat bersantai di tepi embung di kawasan Sumbu Kebangsaan area kawasan inti pusat pemerintahan IKN di Kalimantan Timur. Momen keakraban ini terjadi saat para Menteri Kabinet Indonesia Maju sedang sarapan sebelum mengikuti sidang Kabinet Paripurna Perdana yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Negara pada hari Senin. Pada kesempatan yang sama, Erlangga Hartarto dan Bahlil Lahadalia nampak akrab saat foto bersama. Sementara politikus Partai Golkar sekaligus Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengaku tak mengetahui dinamika yang terjadi saat Erlangga Hartarto mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil mengatakan bahwa dirinya tak aktif di kepengurusan Partai Golkar. Dengan demikian, ia tak mengetahui mengenai dinamika di internal Partai Golkar. Saya sama dia kan sahabat baik lah. Tapi kan biasa aja. Biasalah ngomong kerjaan. Ya. Soal Golkar gimana Pak? Saya nggak tahu ya. Saya betul kader Golkar, tapi sekarang kan bukan pengurus DPP, Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi di sana. Ya. Tapi mundurnya Pak AH itu akan mengganggu persiapan pilkada nanti nggak sih Pak? Oh, saya no komen lah kalau urusan itu. Harga beras tak kunjung turun. Sebagian kaum ibu di Madiun, Jawa Timur mencoba mendapatkan beras dengan cara mengais sisa batang-batang padi hingga gabah di area sawah yang telah dipanen.
Sepintas ibu ini tampak tengah bercocok tanam di sawah, tapi sesungguhnya ia tengah mengais sisa batang-batang padi hingga butiran gabah di area sawah yang telah dipanen di Desa Balerejo, Kabupaten Madiun, Senin pagi. Batang-batang padi yang telah terkumpul lalu mereka bersihkan untuk diambil butiran gabahnya saja. Mahalnya harga beras saat ini membuat kian banyak warga melakukan pekerjaan yang disebut ngasak ini. Cuaca terik hingga berpeluh tak jadi penghalang. Cari gabah buat makan daripada beli nggak punya uang. Mahal Bu ya harga beras ya? Ya kalau bisa ya diturunkan. Ya kalau nggak ngasak yang dimakan apa? Ya carinya di sini. Kalau beras di pasaran? Kalau di pasaran ya itu belinya 15.000. Bila sedang beruntung, Sujiati mengaku bisa mengumpulkan beras gabah hingga 15 kg sehari. Selain untuk mencukupi kebutuhan makan keluarga, bila mendapat hasil berlebih, beras gabah ia jual di pasar untuk biaya sekolah anak. Tak heran selama musim panen, para ibu ini kerap mengasak dengan berkeliling dari satu desa ke desa lain. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun, Jawa Timur. Di bulan kemerdekaan ada satu lagi prestasi anak bangsa di tingkat dunia. 75 anak muda Indonesia yang tergabung dalam Trust Orchestra berhasil mengharumkan nama bangsa dalam rangkaian konser musik yang diselenggarakan di Skotlandia dan Inggris. Akhir pekan lalu, mereka menutup rangkaian tur di kota London dengan membawakan lagu-lagu tanah air. Bungong Jempa bergema di tengah kota London. Lagu daerah dari Aceh ini sengaja dimainkan untuk memperkenalkan musik Indonesia di pentas dunia. Tak hanya itu, lagu dari Bali berjudul Janger juga dibawakan dan membuat semua penonton di aula Also Langham Place, London ini terkesima. Sebagai wujud penghargaan kepada tuan rumah, Trust juga membawakan lagu dari band Inggris The Beatles. Suasana pun semakin meriah. It was amazing. I didn't know what to expect, and it was beyond my expectations. To be honest, I go and see my daughter's orchestra at school, and I was like, okay, this is not like that. This is way, way, way better. It was amazing. Keren banget, very enjoyable gitu, dan kelihatan sih sangat profesional dan arrangementnya benar-benar bagus. Congrats Trust Orchestra. Selain lagu daerah, orkestra yang terdiri dari 75 anak muda Indonesia ini juga membawakan lagu nasional. Di antaranya lagu Tanah Air yang berkolaborasi dengan Duta Besar Indonesia untuk Britania Raya, Desra Percaya. Dan kita lihat juga dari sambutannya luar biasa. Dari awal sampai akhir nggak ada yang pulang duluan. Pertama tadi yang Kak Dia bilang ya, bahwa orkestra itu bukan musik yang elit. Oh ternyata bisa membumi dan bisa juga di link dengan masyarakat biasa dan bahkan tadi dengan lagu dangdutnya. Kedua, harapan saya tentu saja musisi-musisi Indonesia bisa hidup, bisa terus berkarya dan bisa mengharumkan nama Indonesia seperti yang dilakukan oleh Trust Orchestra ini. Sangat-sangat bangga sekali. Pertunjukan akhir pekan lalu itu digelar Trust Orchestra dalam rangkaian Brit Tour 2024 yang bertajuk Echoes from the Archipelago and Indonesian Music Odyssey. Sebelumnya, Trust Orchestra sudah tampil di Glasgow dan Edinburgh, Skotlandia. Jadi sumpah seru banget ini kayak
bener-bener ya mimpi aja gitu bisa main musik di UK, di Scotland. Senang banget kita satu orkestra jadi lebih dekat, apalagi kita kayak 12 hari bareng-bareng, capek-capekan bareng, seru-seruan bareng, terus kayak konsernya juga keren-keren banget sih gitu. Akhirnya setelah after half a year kita bisa ke UK. I'm so happy to be here, such an honor. Usai sukses menggelar konser di 3 kota di Britania Raya, Trust akan kembali ke tanah air dan berencana menggelar konser untuk publik Indonesia di Jakarta. Di gedung inilah Langham Place also di pusat kota London menjadi saksi bahwa ternyata generasi muda seperti Trust Orkestra ini bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional, bahkan juga dengan lagu-lagu tradisional Indonesia. Mudah-mudahan juga jadi inspirasi untuk semua kalangan. Dirga Widianto melaporkan dari London, Inggris. Wasit asing asal Yordania pimpin pertandingan saat Borneo FC Samarinda mengalahkan Semen Padang FC dengan skor 3-1. Sepagi segera kembali. Anda kembali fokus pagi bersama saya Asran Syadi. Dan saya Dinda Ayudita. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Dari pekan pertama BRI Liga 1, duel Arema FC kontra Dewa United FC berakhir tanpa gol. Aksi terpuji dilakukan pemain kedua tim pada laga ini. Mereka membentuk pagar hidup untuk melindungi Julian Guevara yang mendapat perawatan medis. Ke dalam, bukan melebar kepada Taise. Taise finishingnya di luar dugaan. Juara Piala Presiden 2024 Arema FC meladeni tim bertabur bintang Dewa United FC pada pekan pertama BRI Liga 1 di Stadion Supriyadi Blitar, Jawa Timur, Senin sore. Singoedan yang bertindak sebagai tuan rumah langsung melancarkan serangan di babak pertama. Bahaya ini Lokolingoy, sikat. Pada menit ke-13, Charles Lokolingoy nyaris membuka skor. Andai sepakannya tak digagalkan kiper Dewa United, Sonny Stevens. Ada dalam posisi yang menguntungkan, tapi Charles bisa bermanuver. Dan setelah di-save, ia terkena tangan sebetulnya. Lolos lagi, bahaya pemirsa. 3 lawan 2. Ricky Kambuaya. Ricky dan Taise sikat. Dewa United tak ketinggalan menciptakan peluang. Serangan balik cepat yang dikomandoi Ricky Kambuaya hampir berbuah gol. Namun sayang, tendangan Taisai Marukawa masih melebar. Taise finishingnya di luar dugaan. Angelo, angkat bola Angelo. Wasit harus hentikan pertandingan ini. Insiden terjadi pada menit ke-70 saat pemain Arema Julian Guevara ambruk usai berbenturan kepala dengan Thales Lira. Dua pemain tapi rekan satu tim ini harus cepat sekali diambil tindakan, bahaya sekali pemirsa. Kita harap yang positif. Kita lihat, cukup keras tadi. Sejumlah pemain kedua tim langsung bergerak cepat membentuk pagar hidup saat Julian mendapatkan perawatan medis. Wasit segera menghentikan pertandingan karena langsung cepat memanggil tim medis ke lapangan. Pemain asal Kolombia itu langsung dibawa ke rumah sakit menggunakan ambulans. Terima kasih atas kesigapan tim medis dan juga ambulans yang sudah siap di setiap stadion pastinya. Jual beli serangan kembali terjadi saat pertandingan dilanjutkan. D'Alberto. Melambung tipis tadi. Namun lemahnya penyelesaian akhir membuat gol tak kunjung tercipta. Skor 0-0 bertahan hingga laga usai. Tim Liputan melaporkan. Sementara di laga lain, Borneo FC Samarinda sukses mengalahkan Semen Padang FC dengan skor 3-1. Ada yang minta perhatian dari laga ini, yakni hadirnya wasit asing asal Yordania yang memimpin pertandingan. Vano Lillipali crossing kepada Leo Gaucho. Ada yang berbeda dari laga Semen Padang FC kontra Borneo FC Samarinda di Stadion PT IKA Jakarta Senin malam. Tak seperti laga lain di pekan perdana BRI Liga 1 musim 2024-2025, pertandingan ini dipimpin oleh wasit asing, yakni Adam Muhammad asal Yordania. Pada laga itu, pesut Etam berhasil unggul cepat ketika laga baru berjalan 4 menit. Stefano Lillipali mencatatkan namanya di papan skor usai menyambar umpan Berguinho. Tendangan dari Berguinho.
Tim tamu yang tampil menyerang menggandakan skor di menit 39. Kali ini giliran Stefano Lillipali yang mengirim umpan kepada Berguinho dan mengubah skor menjadi 2-0. Bagaimana Berguinho tiba-tiba mengambil bola dan leluasa mendorong bola. Lihat, ada 3 bahkan. Dominasi Borneo FC Samarinda berlanjut di babak kedua. Di menit ke-53, Leo Gaucho memperbesar skor menjadi 3-0 setelah menerima umpan Terence Puhiri. Gaucho! Manis yang diberikan. Ada sebuah kesalahan passing yang dilakukan pemirsa. Bermain satu lalu duel dia dengan Leo. Tim Kabau Sirah berhasil memperkecil kekalahan lewat gol hiburan yang dicetak Kenneth Ngoke di menit ke-76. Skor 3-1 untuk keunggulan Borneo FC Samarinda bertahan hingga laga usai. Tim Liputan melaporkan. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPP HTV Indosiar mengadakan bakti sosial operasi katarak di RSUD Cililit, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Ratusan warga antusias mengikuti bakti sosial operasi katarak ini. Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih YPPS CTV Indosiar bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia Perdami mengadakan bakti sosial operasi katarak di RSUD Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Bakti sosial ini menjadi kabar gembira bagi Aban, warga desa Cinta Asih yang mengalami gangguan penglihatan akibat katarak. Harapannya untuk bisa kembali melihat dengan jelas akan menjadi nyata. Pria yang berprofesi sebagai buruh tani itu antusias mengikuti bakti sosial operasi katarak. Hatur nuhun ka Indosiar, ka Pak Dokter, si Abdi Sota si Abdi, parantos sehat. Mudah-mudahan saterasna si Abdi. Tak hanya Aban, ratusan warga dari 2 kecamatan di Kabupaten Bandung Barat juga antusias mengikuti operasi katarak gratis ini. Salah satunya Yaya. Wanita yang berprofesi sebagai asisten rumah tangga itu sangat terharu mengikuti bakti sosial. Sebab ia sempat kehilangan pekerjaan akibat gangguan penglihatan yang dialaminya. Terima kasih untuk Indosiar dan SCTP dan pendampingnya Bapak Denny. Semoga aku cepat sehat dan bisa aktivitas lagi. Seneng banget. Harapannya apa, Bu? Harapannya saya mau bisa kerja lagi gitu. Program bakti sosial operasi katarak menjadi salah satu upaya YPP dan kepedulian pemirsa di seluruh Indonesia dalam membantu pemerintah menurunkan angka kebutaan akibat katarak. Karena kepedulian kita, harapan mereka. Jeff Anderson melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Dan pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Ya, mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Irita. Dan saya Tersyadi, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Sorak-sorak bergema.